Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa ada dua open networking model yang populer, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Nah, Pak, saya tadi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini yang digunakan hanya TCP/IP, TCP/IP model. OSI model itu jarang digunakan. Sekali lagi, kalau kalian sering belajar tentang OSI layer, pahami bahwa itu tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah TCP/IP. Kenapa OSI model itu tidak digunakan? Karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya, perkembangan modelnya itu TCP/IP lebih menang dibanding OSI. Itulah kenapa semua vendor saat ini menggunakan TCP/IP. Jarang, nggak, kemungkinan kayaknya nggak menggunakan OSI. Cuma OSI model itu mudah untuk dipelajari. Itulah alasan kenapa kebanyakan orang ketika belajar menggunakan OSI model dibandingkan TCP/IP karena cenderung lebih mudah untuk dipelajari. Nah, sebenarnya OSI dan TCP/IP model itu nggak jauh bedanya, bahkan hampir mirip. Dari sisi layar di sini kita bisa lihat bahwa di TCP model itu di OSI layer itu ada 7 layer. Ada application, ada presentation, ada session, ada transport, ada network, ada data link, ada physical. Kemudian, nah kalau teman kalian perhatikan di sini 4 layer di bawah itu sama. Terbawah itu sama persis, perbedaannya hanya 3 layer di atas. Kalau di OSI layer model itu ada application, presentation, session, sedangkan di TCP/IP itu ada hanya dijadikan satu, yaitu application layer. Kemudian persamaan message atau setiap layer juga berbeda. Pada OSI layer nama-namanya adalah layer, kemudian nomor layer PDU. Jadi pada application layer namanya layer 7 PDU, untuk presentation layer 6 PDU, untuk session layer 5 PDU, dan lainnya. Dan semuanya begitu kecuali physical layer yang dinamakan menjadi bit. Jadi nama-nama di OSI model itu adalah PDU seperti ini, sedangkan kalau di TCP/IP seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, namanya ada data, ada data mana? Data, ada data. Jadi pada application layer itu data, kemudian transport itu ada segmen, network itu ada paket, kemudian di data link namanya adalah frame, di physical namanya adalah bit. Oke, jadi sekali lagi yang perlu kalian perhatikan bahwa saat ini open networking model yang digunakan hanya TCP/IP. Adapun OSI itu biasanya cocok untuk pembelajaran karena lebih eh, lebih mudah untuk dipelajari. Tapi kalau kita sudah menggunakan TCP/IP yang 5 layar seperti ini, bukan yang 4 layar, kalau teman-teman ingat, saya pernah sampaikan bahwa TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layar, tapi sekarang kita menggunakan yang 5 layar. Nah, kalau kita sudah menggunakan yang 5 layar seperti ini, sebenarnya TCP/IP model pun itu mudah banget untuk dipelajari. Oke, seperti itu. Jadi, itulah kenapa dari awal saya bahasnya adalah TCP/IP. Karena saat ini yang digunakan untuk yang digunakan oleh vendor itu adalah TCP/IP. Oke, untuk kesimpulannya adalah dari awal yang kita sudah bahas tentang networking model. Jadi networking model itu fungsinya mendefinisikan bagaimana antar komputer, khususnya yang berbeda vendor, saling berkomunikasi dengan mudah.
Kemudian ada dua networking model yang cukup populer, dan yang sangat populer adalah networking model yang sekarang digunakan oleh para vendor. Tapi kebanyakan orang menggunakan adapun untuk pembelajaran, kebanyakan orang menggunakan OSI model karena lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya rasa cukup. Ini adalah akhir dari pembahasan tentang networking model. Sampai jumpa pada video berikutnya.